Ada yang mau ditanyakan silakan, yang berkaitan dengan ini atau yang lainnya silakan. meluruskan niat berkaitan dengan ibadah supaya terhindar dari niat orang-orang munafik. Misalnya orang munafik itu ketika dia beribadah dia meniatkan sesuatu dengan hal yang lainnya gitu. Apakah kalau beribadah berniat sesuatu itu misalnya sepertinya saya melakukan sholat suruh dengan dengan niatnya supaya mendapatkan fadilah dari umroh haji, lalu saya melakukan sedekah supaya mendapatkan fadilah bahwa akan mudah segala macam itu. Apakah ketika kita melakukan hal tersebut itu termasuk niatnya tidak lurus? Ya. Sedangkan kan memang ketika kita melakukan ibadah itu memang fadilahnya ada seperti itu. Ya. Yang kedua, mohon perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi manusia pakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama intinya adalah niat ya. Bagaimana meluruskan niat yang baik. Mungkin itu ya. Mas Eko, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana niat yang baik. Supaya niat itu yang kaitannya dengan masalah apa namanya tadi? Fadilah itu dihilangkan. Seorang ulama mengatakan ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tazar liyahsula laka ajrun wan najatu min adzabin nar. Ahsinin niyata maknanya perbaikilah, baguskanlah niatmu. Fi kulli ta'ti wa tazar, dari segala setiap yang kamu datangkan dan yang kamu tinggalkan. Maksudnya setiap yang kamu kerjakan berkaitan dengan perintah, watazar, walaupun yang kamu tinggalkan, maknanya maksiat. Kalau seandainya niat yang bagus tadi, kompensasinya apa? Liyahsulalaka ajrun, niscaya kamu mendapatkan pahala. Dan niat yang baik itu menuju kepada ikhlas. Nanti ada ikhlas bagi lagi, ya. Jadi maksudnya baguskan niat itu maknanya adalah ikhlas. Liyahsula laka ajrun. Yang kedua bukan saja mendapatkan pahala, wan najatu min azabillahi ta'ala, bahkan akan diselamatkan daripada azab Allah. Nah, ini niat yang bagus, meluruskan niat. Pertanyaannya adalah bagaimana niat ikhlas itu? Apakah ketika orang sholat kemudian dia mengharapkan fadilah sholat? Seperti sholat jamaah, maghrib, isya, subuh mendapatkan 27 derajat. Maksudnya 27 kali kita mendapatkan pahala. Atau sholat berjamaah secara sir. Sir ini artinya pelan-pelan mendapatkan 25. Atau kaitannya dengan masalah haji mendapatkan pahala masuk dalam surga. Atau pahala umroh dan sebagainya. Ikhlas secara bahasa ini kan bersih Pak ya. Kholasa yakhlusu ikhlasan, bersih. Maksudnya adalah bersih ditujukan kepada Allah. Maka jangan sampai ditujukan kepada selain Allah. Ini bersih. Nah, kalimat ikhlas tersebut. Nah, oleh karena itu ikhlas ini kata ulama dibagi 3. Ada ikhlasu abidin, ada ikhlasu zahidin, ada ikhlasu arifin. Ya, itu ikhlas ya. Nah, contohnya ikhlasu abidin bagaimana? Contoh pertama ini seperti seorang budak kepada tuannya. Nah, kalau kita merasakan tadi kita pengen sholat dapat fadilah, itu termasuk abidin kita, mengharapkan pahala. Boleh enggak?
ketika kita mengharap pahala tadi, fadilah pahala, boleh. Karena kita mintanya kepada Allah. Karena kita mengharapkan pahala yang lebih banyak tadi, sholat sendiri sama sholat berjamaah, mendingan berjamaah, pahalanya gedean. Boleh. Menjadikan giro semangat. Kenapa boleh? Ya mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi kalau minta kepada Allah ya dibolehkan. Tapi tingkatannya tingkatan yang paling rendah tadi. Ya termasuk ikhlasu abidin. Ikhlasnya ya seorang hamba. Kemudian tingkatan yang kedua, ikhlasu arifin, ikhlasu zahidin, orang-orang zahid tadi. Nah orang-orang ini dia ibadah tidak lagi mengenal pahala, ya. Dia ibadah nggak lagi kenal pahala. Yang penting saya ibadah kepada Allah. Urusan pahala adalah urusan Allah. Kita tidak punya wewenang. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan informasi, itu sebenarnya untuk supaya ada semangat gitu kan. Kata di sholat tuh semangatnya apa? Pahalanya kan gede. Itu kan jadi semangat, yang menambah semangat. Itu dia nggak melihat ke situ lagi, karena melihatnya adalah bagaimana upaya dia. Yang penting dia ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi urusan pahala ini adalah urusan Allah yang memberikan. Itu adalah apa? Tingkatannya tingkatan zahidin. Adapun tingkatan-tingkatan arifin adalah seseorang yang ibadah kepada Allah tidak lagi melihat pahala, tidak lagi melihat yang lainnya, tapi mencapai redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadahnya di samping ikhlas, dia yang penting Allah redha enggak gitu. Sehingga dikatakan seandainya saja surga tidak diciptakan, saya tetap ibadah kepada Allah. Karena saya tidak mengharapkan surga, yang penting Allah redha kan gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu an kan gitu. Allah redha kepada mereka dan mereka itu puas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa tuh? Zalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu diberikan kepada orang yang takut kepada Allah. Walaupun ayat ini ujungnya awalnya adalah ciri-ciri orang yang makhluk yang baik ketika diberikan surga. Itu ya. Bahasanya kendati pun surga tidak diciptakan, tapi tetap saya ibadah karena saya mencari ridha Allah. Atau seandainya gambaran orang arifin, seandainya Allah masukkan saya ke dalam neraka, saya yang penting saya ridha, Allah ridha kepada saya. Tapi kan nggak mungkin seperti orang yang ibadah nggak pernah maksiat masa dimasukkan neraka. Tapi perkataan ini menunjukkan orang arifin itu. Seandainya neraka pun diciptakan Allah dan saya masuk neraka, kalau Allah redha, saya redha. Tuh beda. Sama sepertinya syairnya Imam Abu Nawas kan gitu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan nari jahimi. Kan bahasa gitu. Ya Allah, saya nggak pantas nih masuk surga. Tuh. Ya, sholat cuma 5 menit aja pengen surga gitu. Dekat 2000 surga. Tapi wala aqwa alan nari jahimi, tapi saya juga nggak kuat, nggak mampu masuk neraka. Yang penting apa? Fahabli taubatan waghfir dunubi. Yang penting ya Allah ampunilah taubat saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Tuh. Kalau dosa diampuni nggak mungkin masuk neraka kan? Logika gitu Pak. Seandainya dosa nggak diampuni Pak, dosa diampuni ya. Berarti kan nggak punya dosa. Kalau nggak punya dosa nggak mungkin masuk neraka, nggak mungkin gitu. Fa innaka ghafil dzambin azimi, karena sungguhnya engkau Maha Pengampun daripada dosa-dosa besar. Jadi intinya tadi pertanyaan tadi, yang penting bagaimana meluruskan niat tadi, artinya ahsinin niyata dengan ikhlas. Ya. Kendati pun kita minta mencari fadilah, tetap ikhlas karena kita mintanya kepada Allah bukan kepada makhluk, tetap ya. Kecuali kepada makhluk lain lagi gitu kan. Jadi boleh, cuman tingkatan tadi ada ikhlasu abidin. Dah,